Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman dan hadirin yang saya hormati. Pernahkah kita terpikir mengapa dalam satu bulan bisa muncul puluhan produk kosmetik baru? Mulai dari lip tint, serum, hingga cushion dengan klaim yang luar biasa. Dan masih banyak produk lainnya lagi. Setiap kali membuka sosial media, ada aja influencer yang merekomendasikan produk-produk yang berbeda setiap harinya. Inilah yang disebut dengan fenomena fast beauty atau tren kecantikan cepat yang terus mendorong kita untuk membeli produk baru. Seolah-olah penampilan sempurna itu bisa dicapai hanya dengan menambah koleksi skincare dan make up di meja rias kita. Namun, di balik euforia itu ada pertanyaan penting loh. Ternyata, apakah kita benar-benar tahu apa yang kita gunakan? Dan apakah kita hanya mengikuti tren global tanpa mengenali potensi luar biasa dari brand-brand lokal yang sebenarnya nggak kalah hebat? Kita akan membahas itu dan kita akan membedah apa itu fenomena fast beauty. Oke, mungkin beberapa dari kalian ini udah ada yang sering dengar tentang fenomena fast beauty atau bahkan belum pernah dengar sama sekali. Jadi, fenomena fast beauty adalah turunan dari konsep fast fashion, di mana produk dibuat dan dipasarkan dengan sangat amat cepat untuk mengikuti tren sesaat. Industri kecantikan kini bergerak dengan kecepatan yang sama. Brand besar maupun lokal maupun global itu berlomba-lomba mengeluarkan produk baru hampir setiap bulan. Bayangin, setiap bulan itu selalu ada produk-produk baru. Sayangnya, kecepatan ini seringkali mendorong perilaku yang sangat amat konsumtif, terutama di kalangan perempuan muda. Banyak dari kita yang di sini membeli produk itu hanya karena apa coba? Karena kemasannya lucu, viral di TikTok, atau direkomendasikan dari selebgram. Jadi bukan karena kebutuhan kulit kita sendiri kita membeli produk tersebut. Akibatnya apa? Muncul dua dampak yang besar. Dampak sosial dan ekonomi, dan dampak untuk lingkungan. Dampak sosial dan ekonomi, di mana konsumen itu bakal lebih condong pada merek luar negeri. Karena apa? Karena citranya, karena lebih gengsi gitu kita bilangnya ya, yang dibangun melalui sosial media. Jadi kayak ada pride tersendiri gitu kalau misalnya kita beli brand-brand dari luar negeri atau brand-brand high end gitu ya. Dan dampak lingkungan, yaitu meningkatnya limbah kosmetik dan kemasan plastik dari produk yang gak habis terpakai. Jadi karena seringnya produksi dan sikap konsumtif dari kita semua ini, itu akan membuat dampak yang cukup besar untuk lingkungan karena meningkat limbah kosmetik. Namun teman-teman, di balik derasnya arus fast beauty, Indonesia itu sesungguhnya sedang mengalami kebangkitan yang luar biasa di sektor kecantikan lokal. Brand seperti Wardah, Emina, Makeover, Something, dan Avaskin, dan masih banyak lagi lainnya, itu bukan hanya sekedar pemain kecil. Mereka itu pionir yang membawa inovasi, keberlanjutan, dan nilai lokal ke tingkat global loh. Wah, keren banget ya. Contohnya nih, ada Wardah. Wardah itu menjadi salah satu brand halal pertama di Indonesia yang kini dikenal di berbagai negara Asia Tenggara. Something, yang baru berdiri pada tahun 2019, sudah menembus pasar ekspor dan dikenal karena inovasi bahan aktif berkualitas internasional. Avaskin ini mengusung konsep clean beauty dengan kemasan daur ulang dan kampanye pelestarian lingkungan. Wah, luar biasa. Bahkan data dari Badan Ekonomi Kreatif Bekraf menunjukkan bahwa industri kosmetik lokal tumbuh sekitar 7,2% per tahun dan berkontribusi besar terhadap ekonomi kreatif nasional. Ini merupakan bukti nyata bahwa kita punya potensi yang luar biasa untuk mandiri di bidang kecantikan, tanpa harus bergantung pada produk-produk impor. Kita semua tahu bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan pembelian. Tapi disinilah pentingnya kita sebagai konsumen memiliki sikap kritis dan bijak. Jangan sampai kita menjadi korban algoritma membeli itu karena tren, bukan karena kebutuhan. Sebagai perempuan modern,
kita perlu melihat lebih dalam sebelum membeli suatu produk. Apakah produk itu aman dan terdaftar di BPOM? Apakah perusahaan tersebut memiliki komitmen terhadap lingkungan dan kesejahteraan pekerjaannya? Dan apakah mereka transparan tentang bahan dan proses produksinya? Nah, dengan cara berpikir seperti ini kita gak hanya menjaga kesehatan kulit loh teman-teman, tetapi juga turut menjaga keberlanjutan industri lokal dan lingkungan hidup kita. Teman-teman, kecantikan itu bukan tentang berapa banyak produk di meja rias kita loh, tetapi tentang bagaimana kita memahami diri dan menghargai karya bangsa sendiri. Ketika kita memilih produk lokal yang berkualitas, kita bukan hanya mempercantik wajah kita, tapi juga memperkuat ekonomi Indonesia, membuka lapangan kerja, dan membangun kepercayaan diri perempuan Indonesia bahwa kita bisa bersaing dengan dunia. Jadi lain kali saat kita tergoda oleh iklan kosmetik import yang viral, coba diingat-ingat lagi, masih banyak banget brand lokal yang juga inovatif, bahkan aman dan berdampak positif bagi masyarakat serta lingkungan kita. Mari kita ubah cara pandang kita dari sekedar cantik karena tren menjadi cantik karena kesadaran. Karena menjadi cantik sejati bukan soal mengikuti tren dunia, tetapi tentang mencintai potensi negeri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.